Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan kembali mereaksi satu video dari Bahar Smaik, dimana videonya ini betul-betul semakin kurang ajar saja dan tak beradab sama sekali. Karena kemudian di dalam satu majelis dakwah, saya kira ini di Madura ini tempatnya, menyebut kata-kata yang sangat tidak layak, yaitu kata-kata binatang, dan saya tidak akan mengulangi kata-katanya ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kau berpihak kepada asing, anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu. Dan kita tahu mereka itu siapa. Mereka adalah keturunan-keturunan Arab yang numpang hidup di Indonesia. Contohnya manusia bermulut sampah, dajjal gondrong yang bernama Bahar Smith. Ya, Bahar Smith, kau bukan siapa-siapa di negara ini. Ingat itu, kau cuma menjual agama, menjual ceramah kau yang selalu menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Bukan kau pakai sorban, kau ngaku-ngaku habaib. Tapi kalau akhlak kau buruk, kau manusia munafik yang akan masuk ke neraka jahanam. Apa ora kleru lek ngomong? Yo. Jaluk dihormati jare keturunane nabi. Lah tapi lampine malah ngungkuli sapi. Angope banter. Jarine keturunane nabi jaluk dihormati. Lah nek lambene ae marai gawe wong awam ngene iki jijik. Bu, jari keturunan nabi. Lah nabi kondi. Ngombe-ngombe ben waras dhewe, rakyat wis cerdas. Ada 4 poin saya kira di dalam ceramah Bahar Smaik yang kesemuanya ini menurut hemat saya itu mau nampol mukanya sendiri. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa hai titik, kenapa kamu berpihak kepada asing? Tentu pernyataan ini kalau kita kaitkan dengan ceramah-ceramah atau pernyataan-pernyataan sebelumnya, ini pasti menyerang pemerintah lagi ini. Dan kelihatan bahwa inilah tabiat para kadrung yang mengaku orang yang beraswaja, tetapi cara berpikirnya saya kira sangat khawarij sekali, karena selalu menyalah-nyalahkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah kita soal asing. Saya kira tidaklah satu pun juga di negara ini yang tidak melakukan kerjasama dengan negara asing. Itulah sebenarnya konsekuensi logis daripada bernegara, Bahar. Kamu ini tidak tahu karena kau pendatang, kau datang di sini tidak bawa apa-apa di Indonesia, hidup dengan nyaman. Jika kau mengatakan bahwa berpihak kepada asing, ya sekali lagi mukamu yang kau tampol, karena leluhurmu dulu adalah salah satu yang bekerja kepada asing, penjajah malah. Bukan lagi asing tapi memang penjajah. Siapa lagi kalau bukan bentukan Belanda, yakni Habib Usman yang bekerja sebagai mufti di Batavia. Itu jelas saya kira, tidak usah diulang-ulang lagi. Yang kedua soal tipu-tipu rakyat. Ini juga kalau kau bicara tipu-tipu rakyat, ini yang kau tuduh sesungguhnya adalah pemerintah, lagi-lagi pemerintah. Kenapa? Karena ketika dikaitkan lagi dengan ceramahmu atau pernyataan-pernyataan sebelumnya, ini kau paling sering menyerang pemerintah dengan memakai kata-kata ini. Dan ini sangat parah karena kemudian kau sematkan sebelum masuk di tipu-tipu rakyat itu ada nama binatang yang menurut saya sangat tidak beradab. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya yang kau lakukan selama ini adalah penipuan. Siapa yang kau tipu? Ya jamaah dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu kau lakukan itu.
sebagai orang yang mau disembah. Akhirnya kemudian kau melakukan penipuan dengan mengangkat harkat dan martabatmu di depan masyarakat, mengangkat dirimu sebagai cucu Nabi yang hari ini dipertanyakan. Lalu termasuk saya kira pernyataanmu soal jual ayat dan hadis. Ini kan kamu yang paling sering melakukan ini. Bagaimana hadis-hadis yang terkait soal pengukuhan identitasmu kau angkat, padahal itu juga belum tentu kau menjadi bagian daripada cucu Nabi. Hari ini dipertanyakan, silahkan kau jawab itu. Dan kalau memang kau tidak bisa membuktikan secara ilmiah, ini Bahar, dengar ini, kalau tidak bisa membuktikan secara ilmiah, sebaiknya kamu legowo melakukan tes DNA. Nah, jangan lagi berpikir bahwa kalau tes DNA itu harus membongkar kuburan Nabi, harus diambil sampel darah Nabi. Itu cara berpikir Wahabi itu. Jadi kamu tidak bisa lepas, Bahar. Seluruh pernyataan-pernyataanmu ini mau nampol dirimu sendiri. Termasuk kalau kau bicara bahwa berdiri di pintu-pintu pejabat. Siapa yang berdiri di pintu-pintu pejabat? Saya kira ulama memang tidak boleh jauh dari umara, dan ini pasti secara tidak langsung kau tujukan ke ulama-ulama NU yang memang sejak selesai Orde Baru, memang ulama-ulama NU banyak yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Beda waktu masih zaman Soeharto, atau zaman Soeharto dulu ulama-ulama NU dikebiri. Nah, itulah kenapa kemudian zaman Soeharto itu negara ini tidak terurus dengan baik, karena mereka abai dengan ulama-ulama NU. Kalau hari ini ulama-ulama NU kemudian berdampingan dengan negara, bahkan menjadi wakil presiden, bahkan Habib Lutfi adalah Watimpres dan beberapa ulama yang lain, saya kira itu sah-sah saja. Bahkan acap kali memang ulama-ulama NU diundang ke istana untuk ceramah. Itu hal baik. Kenapa? Karena memang ulama dan umara itu sebaiknya berdampingan untuk mengurus rakyat ini. Nah, beda kalian. Kalian ini selalu mau berseberangan dengan negara, berseberangan dengan pemerintah. Nah, siapa itu? Khawaris kan? Sekalipun Anda selalu ngaku-ngaku sebagai aswaja, tetapi faktanya bahwa giro Anda, cara berpikir Anda, cara bertindak, cara mengambil keputusan terutama soal politik, kelihatan sekali bahwa kamu adalah khawarij. Nah, ini harus ditahu oleh rakyat. Jadi seluruh pernyataan-pernyataanmu, mulai dari berpihak ke asing, tipu rakyat, jual ayat hadis untuk kepentingan perut, berdiri pakai sorban di pintu-pintu pejabat, saya kira semua ini arahnya menampol mukamu sendiri. Ini menggambarkan dirimu sendiri. Sehingga dengan lincah, dengan lugas kau bisa membahasnya. Karena semua adalah yang kau bahas kebiasaan-kebiasaan burukmu. Jadi saya kira begitu, dan alhamdulillah karena rakyat sudah pada cerdas. Termasuk ibu-ibu yang saya sematkan videonya itu luar biasa memberikan tampolan terhadap kamu, Bahar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.